Sania Syahda Kamila, biasa dipanggil Sania. Asal sekolahku dari SMP IT Alif Mangbenci. Dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 1 Kademangan yang ke-34 dan pelestarian budaya oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar ini, aku akan mempersembahkan sebuah dongeng yang sangat menarik yang berjudul Kancil, Buaya, dan Kerbau. Selamat mendengarkan ya. Suatu hari, si Kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si Kancil menuju sungai untuk minum. Ketika sedang asik minum, si Kancil mendengar suara rintihan kesakitan. Ia pun mencari-cari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si Kancil melihat kaki Pak Kerbau yang sedang digigit oleh buaya. Sang Kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi semua. Kalian sedang bermain apa? Apakah aku boleh ikut? Sapa Kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga, Cil. Sapa buaya. Ya, selamat pagi juga, Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi buaya ingin makanku. Padahal aku telah menolongnya. Malah benar nasibku, Cil. Jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Pak Kerbau pun mulai bercerita. Pada waktu Pak Kerbau ke sungai untuk minum, ia melihat buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang. Hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Ia menggeser pohon itu dengan tanduknya yang kuat. Hingga akhirnya buaya itu dapat terbebas. Tapi setelah buaya itu terbebas, buaya itu langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan berniat untuk memakannya. Sang Kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita Pak Kerbau yang malang itu. Jadi begitu ceritanya. Apakah itu benar, Pak Buaya? Benar itu, Cil. Tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan aku tak makan apa-apa. Aku sangat lapar. Katanya kerbau mau menolongku. Bukankah menolong itu harus sampai tuntas, tidak boleh setengah-setengah? Karena aku juga sangat lapar, makanya dia harus mau jika aku makan. Kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. Wah, benar katamu Pak Buaya. Menolong itu memang harus sampai tuntas. Jadi, kau juga tidak salah jika mau memakan kerbau. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban sang Kancil. Padahal ia mengharapkan sebuah keadilan. Sedangkan Pak Buaya sangat senang karena merasa dibela. Dan dia gembira karena kini tak ada lagi yang mencegahnya untuk memakan si kerbau. Tapi aku tidak terlalu yakin kalau hanya lewat cerita saja. Untuk meyakinkan bahwa Pak Kerbau yang benar, maka kita harus melakukan sebuah reka adegan. Kata Kancil. Maksudmu bagaimana, Cil? Begini Pak Buaya, kita mengulangi semua kejadian dari awal mula kau ditimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu. Jadi maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali ditimpa pohon. Wah, aku tak mau. Nanti kerbau malah melarikan diri lagi. Jawab Pak Buaya dengan keberatan. Jangan khawatir Pak Buaya. Aku akan menjaganya. Kan aku ada di pihakmu. Dan lagi dengan kaki yang terluka, mana mungkin dia bisa lari. Kata Kancil berusaha meyakinkan buaya. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Tapi kau harus benar-benar menjaganya. Beres,
serahkan semuanya padaku. Bagaimana denganmu, Pak Kerbau? Apa kau juga setuju? Pak Kerbau hanya bisa mengangguk lemah dan pasrah akan nasib yang akan menimpanya. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat ia tertimpa pohon dan kerbau kembali mendorong pohon itu untuk menindih tubuh buaya. Setelah yakin buaya tak bisa lagi terlepas, Kancil langsung mengajak Pak Kerbau untuk melarikan diri. Sang buaya pun tersadar bahwa Kancil berhasil menipunya. Kini ia telah sadar bahwa dirinya bersalah. Ia hanya bisa berteriak minta tolong dan meminta maaf pada kerbau agar bisa membebaskannya lagi. Tapi semua sudah terlambat. Ini ia hanya bisa menyesali perbuatannya tersebut, namun sesaat kemudian tidaklah berguna. Akhirnya buaya yang licik itu menerima balasan yang setimpal berkat kecerdikan sang Kancil. Semoga cerita ini dapat memberikan kita hikmah bahwa kelicikan akan menerima hukuman sebagai balasannya. Sekian dari saya, terima kasih.